Kalau Anda yakin bahwa Islam itu agama Allah, agama yang benar, agama yang membawakan keselamatan bagi setiap orang yang menganut agama Islam dan memberikan berkah besar bagi para penganutnya, saya justru dorong Anda upayakan, perjuangkan, tapi dengan cara-cara yang paling bermartabat, terhormat dan bermoral tinggi untuk mengislamkan semua orang, termasuk saya. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka terlihat sangat manusiawi, berbeda dengan orang yang di belakang dia itu. Sangat tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya sahabat semuanya, saya melihat ada satu kebaikan di hati seorang pendeta Joshua Tew ini. Makanya saya mau membahas dia dari sisi positifnya ini sahabat. Apalagi belakangan ini viral lagi video-video lama dia yang menyukai Islam. Saya bisa katakan begitu ya karena ini terlihat tergambar jelas, bisa kita rasakan juga bahwa memang tulus dari hatinya dia mengatakan Islam itu memang hebat, Islam itu memang bagus, Islam itu memang rahmatan lil alamin. Nah, kita mulai dari video dia yang pernah berpidato di depan almarhum Ustadz Insan Mokoginta dan di depan para santri berikut ini, sahabat. Saya nggak anggap negatif kalau dai mengadakan gerakan yang proaktif untuk mengislamkan seluruh dunia. Karena bagi saya begini, kalau Anda yakin bahwa Islam itu agama Allah, agama yang benar, agama yang membawakan keselamatan bagi setiap orang yang menganut agama Islam dan memberikan berkah besar bagi para penganutnya, saya justru dorong Anda upayakan, perjuangkan, tapi dengan cara-cara yang paling bermartabat, terhormat dan bermoral tinggi untuk mengislamkan semua orang, termasuk saya. Halo? Ya dong, Anda harus mengupayakan mengislamkan saya kan? Tapi dengan cara yang baik dan benar, yang terhormat, bermartabat seperti ayat Al-Quran bilang. Ya kan? Video ini sudah sangat lama sekali ya sahabat. Ya bayangkan saja ya, almarhum Ustadz Insan Mokoginta aja masih hidup ya sahabat. Dan video ini dibuat jauh sebelum beliau meninggal gitu. Nah, artinya sudah sejak lama memang Joshua Tew ini sudah menerima kebenaran Islam itu. Hanya saja mungkin ada hal-hal yang membuat dia tidak bisa login ya sahabat. Tidak bisa kembali kepada Islam. Ya ini sebetulnya hanya menunggu waktu ya. Karena dari uraiannya tadi itu kita bisa tangkap. Pertama, dia membenarkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Yang kedua, dia tidak pernah mempersoalkan kalau ada orang non-Islam atau jemaatnya atau orang Kristen itu mu'alaf masuk ke dalam Islam. Nggak masalah. Ya karena mungkin memang sejak awal dia sudah yakin Islam ini memang agama yang paling gampang diterima gitu. Yang ketiga, dia juga menganjurkan kepada para santri yang ada di situ untuk mengislamkan dia, tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang bermartabat, sesuai dengan Al-Quran katanya. Artinya dia juga meyakini Al-Quran itu benar. Dan di samping itu ya sahabat, dia juga sangat salut mengagumi sosok almarhum Ustadz Insan Mokoginta ini. Itu tidak bisa dia bohongi. Dia sampaikan juga di sini sahabat. Berikut videonya. Yang mengargumentasikan imanmu secara bermartabat dan sehat. Betul. Ya, paling tidak contoh beliau ini lah. Tanpa kekerasan banyak juga mengembangkan pendeta-pendeta. Sebenarnya lu jengkel juga sama orang ya. Benar. Tapi ya nggak ada masalah, kita hormati privasinya. Di sisi lain saya jujur agak salut sama dia karena ya teman-temanku ditumbangin sama dia nih. Ya diislamkan sama dia kan. Rasanya itu. Kalau boleh ada satu ayat cekek gue
tidak hanya salut kepada kitab suci Al-Quran, tidak hanya salut kepada ajaran Islam, beliau juga salut kepada tokoh-tokoh Islam. Salah satunya adalah Ustadz Insan Mokoginta yang merupakan tokoh mu'alaf yang sudah banyak memu'alafkan orang, termasuk kawan-kawan pendeta Joshua Tewu ini. Dan sikap beliau ini bertolak belakang sekali dengan para oten atau para Islamofobia. Ya, yang ketika melihat ada orang Islam mensyahadatkan temannya, yang sebetulnya pensyahadatan itu terjadi karena keikhlasan hati orang yang non-Islam itu, karena mampu melunakkan hatinya. Tapi yang Islamofobia ini, oten-oten ini kan kejang-kejang, tandanya hatinya itu tidak baik. Ya, karena memang hatinya itu sudah ditutup, terkunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Tapi pendeta Joshua Tewu ini malah tidak. Dia santai saja. Karena memang hatinya itu mungkin sudah menerima Islam itu memang benar. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, sahabat ya. Dia salut dengan Islam, ajaran Islam ini. Berikut ada videonya agak terbaru ya, sahabat. Dan saya baru mengerti apa yang dimaksud ghibah dalam pandangan Islam yang disampaikan oleh Ustadz Das'at Latif, ya, PhD. Ghibah ternyata itu adalah dosa menjelek-jelekkan orang yang walaupun itu fakta benar dilakukan oleh seseorang, tapi itu pantang atau haram hukumnya untuk diungkit ke publik, untuk dipakai mempermalukan saudara yang melakukan aib ini, melakukan dosa ini, untuk membunuh karakternya. Dan kemudian yang namanya ghibah ini diharamkan oleh Tuhan, oleh Allah ya, sebagai peringatan yang keras. Ya, bahkan ada beberapa contoh yang saya tidak terlalu ingat dan saya tidak juga perlu membahas lebih jauh dalam konsep perspektif Islami. Tapi jelas sekali dikatakan bahwa ghibah itu sangat dimurkai Allah dan sangat ditentang oleh Nabi Muhammad. Bayangkan saja, ini ajaran Islam. Ya, di sini Pak Joshua Tewu ini semakin berani untuk membahas ajaran-ajaran di dalam Islam, yaitu tentang ghibah yang diharamkan. Ini hebat ini ya, sahabat. Dia sudah mulai bisa menerima ajaran Islam dan sudah mau menyampaikan halal dan haram di depan jemaahnya sendiri. Nah, ini kan di channelnya ya, yang artinya ditonton oleh para jemaatnya. Kutipan-kutipannya itu pun berdasarkan Al-Quran dan juga penyampaian dari para ulama. Dan saya yakin juga ini ya, kalau begini Pak Joshua Tewu ini, sebentar lagi dia juga akan mau membahas itu, bahwa di dalam Bible itu juga ada ajaran haram. Salah satunya adalah haram memakan babi, yang selama ini para oten itu mereka mengingkari ya, karena bagi mereka tidak ada yang haram kecuali yang keluar dari mulut. Kan itu ya yang kita ketahui daripada debater oten-oten itu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia itu menerima Islam dan salut dengan Islam, dan kesalutannya terhadap Islam ini semakin terlihat jelas ketika dia membandingkan bagaimana orang Islam, bagaimana para ulama di Islam dibandingkan dengan orang-orang di Kristen dan pendeta-pendeta di Kristen. Berikut videonya, sahabat. Kemudian sekarang terancam tergerus iman itu, ya, buah karya itu mulai satu-satu dijarah tanda kutip, ya, untuk berpindah keyakinan, sudah mulai meninggalkan Yesus, lalu mengikuti Ustadz Fadlan dengan apa yang menjadi keyakinan Islaminya. Ini yang saya bilang, kekristenan itu terancam di Papua. Dan ketika Ustadz Fadlan dengan begitu terstruktur untuk mengislamkan Papua, saudara-saudara, gereja diam. Saya mau tanya, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan, saya tidak salahkan Ustadz Fadlan sekali lagi, karena itu yang menjadi keyakinannya, bahkan dia mau bertaruh nyawa untuk apa yang dia yakini. Tapi saya sejauh ini tidak melihat reaksi gereja. Saya bukan bilang gereja bereaksi harus dengan kekerasan atau dengan menghadang mereka atau lalu melakukan hal-hal yang, oh tidak, bukan itu. Saya anti kekerasan. Saya orang yang anti hal-hal yang anarkisme sifatnya. Ya, saya nggak mau. Ya, apa yang saya maksudkan? Gereja jangan terlalu banyak urus yang bukan bagian gereja, urusan gereja. Gereja mestinya meletakkan dasar iman yang kuat kepada orang-orang asli Papua, menumbuhkan mereka dalam iman dan kasih karunia Tuhan Yesus. Itu urusan gereja, bukan penyelenggaraan ibadah biasa-biasa saja. Anda lihat latar belakang ini yang saya mau kasih lihat kepada saudara. Di latar belakang Ustadz Fadlan ini, anak-anak yang telah diislamkan ini, yang lagi dibawa di sebuah kapal, ya ratusan, bahkan saya dengar bertahap-tahap dibawa ribuan anak-anak asli Papua, sudah dibawa ke Bekasi, ke Jawa Barat, untuk dimasukkan pesantren di sana, dan hidup mereka dibiayai. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja, ini modelnya kayak begini. Yang di belakang saya ini nih, foto saya nih. Nih, coba Anda lihat perbedaannya.
Mereka di atas ini kelihatannya sangat manusiawi. Di sini dibiarkan seperti ini. Ya. Kalau Anda mengatakan, ya memang begini kehidupan mereka di kampung. Buktinya Ustadz Fadlan bisa kasih mandi mereka, bisa kasih pakaian mereka baik-baik. Ustadz Fadlan bisa membuat mereka juga rajin membaca, dan mereka tertarik, dan mereka kayaknya diberikan makan dengan layak. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Sementara anak-anak asli Papua yang ada di dalam asuhan gereja ini modelnya kayak begini. Tahu aja, nggak apa-apa, yuk. Ngakak betul ya sahabat ketika Pak Joshua Tewu ini membandingkan anak-anak Papua yang sudah dimualafkan oleh Ustadz Fadlan itu rapi, bersih, dan ada baju dan celana berpakaian gitu ya sahabat. Sementara yang dibina, yang dibimbing oleh gereja seperti ini gitu. Itu ngakak betul itu ya. Yang gambar yang di belakang dia itu nggak ada bajunya. Tapi kalau untuk membiayai para penghujat, itu Oten ini nomor 1 tuh sahabat ya. Kalau bisa dibelikan iPhone, dibelikan iPad, dibelikan Pajero, dibelikan semuanya yang mewah-mewah. Tapi untuk anak-anak yang membutuhkan seperti itu dibiarkan saja. Lalu jawabnya ya karena memang kehidupan mereka seperti itu loh. Buktinya kata Joshua Tewu ini ya, Ustadz Fadlan bisa membuat mereka terlihat sangat manusiawi. Berbeda dengan orang yang di belakang dia itu. Sangat tidak manusiawi. Kata pendeta Joshua Tewu. Super ya. Makanya dukung terus sahabat ya. Coblos. Oke lah sahabat semuanya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video mu'alafnya Joshua Tewu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.